Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita boleh bersama kembali berjumpa dan kita boleh sebentar belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kembali hari ini Tuhan, Kau himpun kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan bagian firman-Mu, kami boleh belajar, kami boleh dikuatkan, ditegur, diperbaharui. Kiranya kasih karunia Tuhan, kemurahan-Mu terus Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, beracarlah terus dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita harus tetap bersabar, kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh, dan biar pengharapan kita kepada Tuhan terus tetap kita setia. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu terus akan menyertai anak-anaknya yang dikasihi. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pada hari-hari ini kita dalam suasana memperingati karya penebusan Tuhan. Di mana Dia mati untuk kita, menebus kita, menjadikan kita anak-anak yang dikasihi, dan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah kematiannya 3 hari kemudian Dia dibangkitkan, dan kemudian Dia naik ke surga. Dan pada hari yang sudah ditentukan, Dia akan kembali untuk menjadi hakim yang adil untuk seluruh umat manusia. Di mana kita anak-anak yang dikasihi, kita mendapat kasih karunia anugerah, kemuliaan untuk selama-lamanya bersama dengan Allah yang kita kasihi. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, karya keselamatan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa karya keselamatan Tuhan itu, kita lihat ada beberapa bagian. Yang pertama, justification, pembenaran Tuhan atas hidup kita. Manusia yang berdosa dibenarkan. Kemudian ada pengudusan. Setelah pengudusan kita mendapat kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai justification, mengenai pembenaran Allah kepada manusia. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai dan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca di Roma 5 ayat yang pertama. Saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan akan kebenaran firman Tuhan ini, pada mulanya manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam kuasa si jahat. Karena dunia ini ada di dalam kuasa daripada jahat, dan akibat dosa ini
manusia hidup di dalam kuasanya. Nah, karena manusia hidup di dalam kuasa jejat ini, maka tidak ada cara lain. Manusia tidak dapat keluar daripada akibat dosa ini dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Tetapi kasih karunia Tuhan saja yang akan memberikan kita pembenaran, justification Allah yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita karena iman, percaya kita kepada Tuhan, itu yang memerdekakan kita dari dosa. Dan kita tahu bahwa karena dosa ini, manusia hilang kemuliaan. Dan kitab Roma 3 juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu sekalian, kita perlu pembenaran daripada Allah. Karena iman percaya kita. Karena pembenaran ini merupakan tindakan Allah. Ya, merupakan tindakan Allah ya, atas penghapusan keberadaan dan hukuman dari dosa. Dan pada saat yang bersamaan itu, kita dinyatakan benar di hadapannya karena pengorbanan Kristus yang mendamaikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu anugerah yang besar sekali dalam hidup kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pembenaran Allah ini. Tetapi mari kita renungkan kembali, apa sih ya implikasinya pembenaran Allah ini dalam kehidupan kita hari-hari ini, di mana kita berada dalam situasi yang tidak menentu, di dalam suatu kondisi yang menakutkan, suatu kondisi yang di mana kita terus-menerus dikejar oleh maut, sakit penyakit ada di sekitar kita. Kapan kita terpapar, kita juga tidak tahu. Ya, apa yang terjadi di depan, masalah ekonomi, masalah sosial, ya, masalah apapun yang ada di sekitar kita bisa menimpa kita. Nah, sekarang pembenaran Allah yang dianugerahkan kepada kita sebagai orang yang percaya, bagaimana pembenaran ini bisa mengatasi problema hidup manusia? Apakah pembenaran ini bisa ya mengangkat atau membuat ya suatu efek yang baik sekali dalam kehidupan kita pada iring kita pada Tuhan? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bahwa ternyata pembenaran Allah begitu dahsyat, begitu luar biasa efek yang Tuhan berikan ya untuk kebaikan manusia. Ya, judul khotbah pada hari ini, pembenaran Allah merupakan kehidupan manusia. Pembenaran Allah merupakan kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan pada Roma pasal 5 tadi, pembenaran Allah karena iman ini, yang pertama akan kita pelajari bahwa hidup kita di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, ya, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kemudian yang ketiga, dikatakan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini merupakan suatu anugerah yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar ya. Kita semua perlu damai sejahtera. Kita semua memerlukan damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar daripada manusia. Bagaimana kita bisa menikmati segala sesuatu yang baik. Ya, kalau tidak ada damai sejahtera, kita tidak bisa menikmati. Uang berlimpah, tapi tidak ada damai sejahtera. Kesehatan begitu prima, tetapi tidak ada damai sejahtera. Kepandaian kita yang begitu baik, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ya, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu Paulus berkata,
Sebab karena itu, karena iman percaya ini, yang pertama maka engkau akan mendapat damai sejahtera bersama dengan Allah. Mari kita belajar yang pertama. Kehidupan damai sejahtera dengan Allah. Ya. Kolose 1 ayat yang ke-20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, serta yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengalami damai sejahtera dengan Allah? Tidak ada cara lain, karena upah dosa itu adalah maut, karena dosa kita hilang kemuliaan. Allah itu adalah kudus. Allah adalah suci. Allah adalah maha benar, dan dia juga maha kasih. Bagaimana kemurahan Allah berjumpa dengan kasih Allah kepada manusia ini? Hanya satu, di atas kayu salib Tuhan mengorbankan dirinya, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya pendamai antara manusia dengan Allah. Ya, tidak ada cara lain Bapak Ibu, selain anak yang dikasih, anak tunggal Bapa, ya, menggantikan manusia yang berdosa ini, supaya kita dipulihkan, kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita mendapat mendapat suatu pendamaian, hubungan yang harmonis dengan Allah. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Tidak dengan kekuatan manusia, bukan karena hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan yang dicurahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendamaian ini begitu luar biasa, dan kita memiliki suatu hati yang tenang. Kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Akibat daripada damai sejahtera ini, dikatakan, kita memiliki hubungan atau persekutuan bersama dengan Allah secara harmonis. Keharmonisan merasa nyaman atau damai antara Allah dan manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh ilustrasikan begini Bapak Ibu. Kalau kita bersalah, kemudian kita dituntut oleh hakim suatu hukuman. Karena hakim itu menaruh anugerah yang diberikan kepada kita sebagai yang terhukum. Kita dibebaskan dari hukuman seumur hidup. Tiba-tiba kita dibebaskan. Kita memiliki suatu sukacita syukur yang begitu luar biasa. Yang harusnya kita terhukum seumur hidup, tetapi kita dibebaskan oleh sang hakim karena anugerah yang diberikan. Nah, tetapi bukan hanya berhenti di sana, tetapi sang hakim ini ingin berdamai. Kita damai dengan sang hakim. Bukan hanya berdamai jabatan tangan di pengadilan, tetapi dia mengundang kita untuk tinggal bersama-sama di rumahnya. Kita bisa makan sehidangan, semeja. Kita bisa bercakap-cakap. Kita bisa bertukar pikiran. Kita bisa pergi bersama. Kita bisa berolahraga bersama dengan sang hakim. Inilah gambarannya Bapak Ibu. Bagaimana manusia diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak memiliki lagi suatu gap. Kita tidak memiliki suatu jarak pembatas. Tetapi kita bisa menikmati hubungan yang begitu harmonis dengan Allah. Ini adalah pembenaran
yang diberikan Allah kepada manusia. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ini yang kita perlukan hari-hari ini yang begitu menyesakkan hidup kita. Kita perlu damai sejahtera. Kita perlu ada hubungan persekutuan yang harmonis dengan Allah. Hanya pembenaran Allah ini yang membuat damai sejahtera dan hubungan ini begitu baiknya. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera itu apa? Mendatangkan suatu sukacita, mendatangkan suatu kegembiraan, ya, bagi diri kita sendiri, bagi sesama, ya, juga terutama dengan Allah. Damai sejahtera ini juga Bapak Ibu yang memberikan kita semangat. Muka kita bisa berseri-seri, muka kita bisa bersukacita. Karena apa? Karena tidak ada lagi tuntutan dosa yang ditujukan iblis kepada hidup kita. Kita bebas. Ini merupakan suatu langkah awal yang baik sekali dalam hidup kita. Dan kita memerlukan ini Bapak Ibu sekalian. Bagian yang kedua. Setelah kita didamaikan dengan Allah melalui korban Kristus di atas kayu salib ini. Sehingga kita menjadi sekawan, sekerja, kita menjadi warga kerajaan surga Bapak Ibu. Yang kedua, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ya. Nah, kasih karunia ini apa Bapak Ibu? Ya. Kasih karunia ini merupakan suatu ya kondisi, suatu pemberian yang tidak mungkin kita bisa ya mendapatkan kalau kita tidak dikasih. Kita tidak bisa membeli karena harganya terlalu mahal. Tetapi sesuatu yang berharga ini diberikan dengan cuma-cuma. Kita bisa mendapat jalan masuk ke dalam kasih karunia karena iman ini. Bukan hanya damai sejahtera, tetapi juga kita hidup di dalam ya kedekatan dengan Allah. Kita hidup bersama-sama dengan Allah. Ada ketenangan, ada anugerah, ada suatu jaminan Bapak Ibu. Di mana apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan dasar dari manusia ini, Tuhan sudah berikan. Inilah kasih karunia Bapak Ibu sekalian. Jadi kasih karunia saya katakan bukan hanya secara materi. Tetapi yang jelas kasih karunia ini merupakan suatu kebutuhan daripada jiwa kita. Yang nantinya akan bersifat kekal. Kebutuhan daripada rohani kita yang bersifat kekal. Dan kasih karunia ini berorientasi pada keselamatan kekal Bapak Ibu. Nah, kalau saya beri gambaran bagaimana kita masuk di dalam kasih karunia ini Bapak Ibu. Contohnya begini. Kalau kita misalnya mengenal ya saya katakan orang yang nomor 1 di Indonesia lah, Bapak Presiden. Kalau kita tahu nomor teleponnya, kemudian WA sama beliau, ya toh, ayo Pak kita ngopi, rasanya kok tidak mungkin, ya, karena apa? Urusan seorang presiden begitu banyak, begitu sibuk, dia tidak mungkin akan menerima tawaran kita, apalagi melalui WA dengan nomor yang kita dapatkan. Ya, seolah-olah impossible, tidak mungkin. Hanya bisa terjadi dengan satu cara. Ya, kalau Presiden Pak Jokowi yang mengundang kita. Ayo datang, ayo ngopi bareng. Ya, bisa. Jadi ada jarak yang begitu jauh, begitu tinggi, sedang kita ada di bawah. Kita tidak mungkin untuk naik ke atas. Apalagi itu Yesus Kristus Allah yang mulia, penuh kuasa kemuliaan. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Dia bersekutu, bercakap-cakap.
Seolah-olah tidak mungkin. Kecuali yang di atas ini membuka akses, membuka jalan. Ya, ayo datang ke istana. Sudah disediakan. Ya toh, makanan, minuman, ayo kita sama-sama makan, minum, kita ngobrol. Bapak Presiden, Pak Jokowi membuka akses, mengundang kita. Kita bisa berjumpa. Kalau yang di atas membuka akses. Demikian juga dengan iman kita masuk dalam kasih karunia Allah. Kita tidak mungkin bisa bersekutu melihat kemuliaan Allah yang begitu kudus suci. Kecuali Allah sendiri yang mendatangi kita sebagai anak-anak yang dikasihi. Inilah Bapak Ibu, kasih karunia Allah itu. Hari-hari ini, apapun keadaan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, baik masalah kesehatan, baik masalah ekonomi, baik masalah pendidikan, baik masalah pekerjaan, baik masalah pelayanan, apapun yang kita alami hari-hari ini. Biar kasih karunia Tuhan, ya Tuhan mengundang kita datang padanya dengan damai sejahtera. Dia mengundang kita masuk. Marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu. Aku akan memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Kita diundang. Karena apa? Kita memiliki jalan masuk kena iman kepada kasih karunia ini. Ini adalah akibat daripada pembenaran Bapak Ibu. Ya, jadi pembenaran Allah dalam hidup itu begitu luar biasa. Dia sangat memperhatikan dan menolong kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terus ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, dikatakan di sini oleh Paulus, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini Tuhan mengundang kita, apapun keadaan kita. Bukan karena hasil usaha kita sendiri, kekuatan kita, tetapi kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman, kita diundang, kita mendapat pemberian Allah. Yaitu apa? Kita dikatakan kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, kita bukan orang yang terdakwa, orang yang terhukum oleh hakim, kita sudah dibebaskan, kita tinggal bersama. Dan melainkan kita dikatakan apa? Kawan, sewarga dari orang-orang kudus. Bukan hanya itu, dikatakan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dikasihi Allah. Kewargaan kita adalah kewargaan negara surga Bapak Ibu. Ya, ini yang membuat kita semangat. Ini yang membuat kita bergairah dalam hidup ini. Karena kasih karunia Allah ini. Yang ketiga, kita perhatikan. Akibat dari pembenaran, selain damai sejahtera, kita dibebaskan dari dosa. Kemuliaan Allah diberikan kepada kita. Yang kedua, kita mendapat jalan masuk ke dalam kasih karunia. Kita hidup tenang bersama dengan Allah. Kita bisa bersekutu. Kita boleh menikmati segala yang baik. Kita dikatakan kawan sekerja Allah, warga kerajaan surga. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang dikasihi. Luar biasa status ini Bapak Ibu. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi Tuhan sendiri yang mengangkat kita, membenarkan, mengadopsi kita. Yang ketiga dikatakan, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang ketiga ini begitu luar biasa. Kita memiliki suatu pengharapan. Nah, kita perhatikan. Pengharapan yang ditulis oleh Paulus ini
bukan pengharapan-pengharapan yang seperti yang dikatakan oleh dunia, Bapak Ibu sekalian. Pengharapan di sini Paulus berkata itu pengharapan ya penuh dengan sukacita. Pengharapan yang memiliki suatu kepastian. Dari kata aslinya adalah elpis, Bapak Ibu. Suatu pengharapan yang penuh dengan sukacita, pengharapan yang penuh dengan kepastian. Jadi pasti, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengharapan kita kepada Tuhan itu pengharapan yang penuh sukacita, bukan pengharapan yang menimbulkan kekhawatiran. Iya kalau enggak, itu pengharapan dunia. Kita mengharapkan yang baik, ternyata yang terjadi sebaliknya. Kita mengharapkan sehat, yang terjadi adalah sakit. Kita mengharapkan keberhasilan, yang terjadi kegagalan. Ini suatu pengharapan yang diberikan oleh dunia. Tetapi pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang penuh dengan sukacita. Dan pengharapan yang penuh dengan kepastian. Nah, kalau saya ibaratkan, saya gambarkan Bapak Ibu sekalian. Misalnya begini, ya. Misalnya kita memiliki satu tim favorit lah, sepak bola. Ya, sekarang lagi rame sepak bola. Ya, final semua, ya, di berbagai macam liga. Misalnya kita memiliki suatu tim favorit, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelum bertanding, kita yakin tim kita ini tim yang tangguh. Ya, kita penuh dengan euforia, penuh dengan suatu harapan. Tiba-tiba dalam pertandingan mulai berjalan, ya, babak pertama, ya tim kita kalah 2-0. Yang tadinya semangat, tiba-tiba semangat itu mulai turun. Dan kita berharap di babak kedua terjadi suatu pembalikan. Tim kita yang menang. Ternyata begitu memasuki babak kedua 15 menit pertama, kita kebobolan lagi menjadi 3-0. Yang tadinya semangat tiba-tiba menjadi loyo, Bapak Ibu. Ayo menang, begitu. Ya. Dan menjelang akhir pertandingan, kebobolan lagi. Wah, wis. Sulit. Angel menang, gitu ya. Pengharapan kita pupus. Sudah hilang. Ya. Tetapi coba kita perhatikan. Misalnya ada suatu cerita lain. Ini pertandingan 1 tahun yang lalu misalnya. Kita putar balik lagi, ya. Kita lihat rekamannya di YouTube, ya, pertandingan yang luar biasa, menegangkan. Di mana tim kita bertanding waktu itu. Ya. Nah, pada waktu kita melihat pertandingan ini, ya, yang kita sudah tahu skornya, di mana tim kita menang, kita melihat tegang. Tetapi, ya, ini penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Misalnya dalam waktu pertandingan pertama itu, babak pertama tim kita sudah kalah 3-0. Ya. Dan kita berharap menang. Dan masuk babak kedua, 10 menit pertama, ya, menjadi 3-1. Wah, tim kita masukkan 1 gol. Wah, kita mulai bersemangat. Masuk lagi menit berikutnya, menit yang ke-15. Wah, masuk lagi menjadi 3-2. Wah, kita lebih bersemangat lagi. Ya, waktu berjalan terus, kemudian kita bisa menyamakan kedudukan 3-3. 10 menit terakhir, ya, tim favorit kita masukkan lagi tendangan, jadi 4-3. Ya, beberapa menit menjelang babak kedua terakhir, ya, setengah menit sebelumnya, memasukkan lagi bola. Akhirnya tim kita
menjadi pemenang 5-3. Ini suatu pertandingan yang spektakuler. Babak pertama kalah 3-0, kemudian bisa dibalikkan keadaan dan bisa memenangkan justru menjadi 5-3. Ya. Kita sudah lihat, ya, kita putar balik di sini. Nah, ini sudah menang, tuntas menang. Tapi pada waktu kita memutar balik melihat pertandingan ini penuh dengan debar-debar, penuh dengan semangat, kita tahu hasilnya pasti menang. Nah, ini suatu kepastian, Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu, hidup kita ini. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menanggung semua dosa kita. Dosa kita yang merah seperti kermisi. Kita sudah dibenarkan, sudah ditebus menjadi putih seperti salju. Kita sudah diselamatkan total. Sudah selesai. Yesus berkata di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Sempurna. Total. Hidup kita, dosa kita sudah ditebusnya total. Jadi bukan untuk bangga-bangga atau keren-kerenan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Tidak Bapak Ibu. Memang sudah selesai. Dosa kita sudah dihapus total di atas kayu salib. Kita sudah menang Bapak Ibu. Nah, memang dalam perjalanan hidup kita hari ini kita mengalami. Kita bisa sakit. Kita bisa jatuh. Kita bisa tersesat. Ya, kita bisa tergelincir mungkin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita bisa akan terjadi. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan total karya keselamatan ini. Kita sudah diselamatkan total. Inilah pengharapan yang penuh dengan sukacita. Inilah pengharapan yang pasti. Bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus dosa kita. Kita mendapat jalan masuk dalam kasih karunia Allah, kita hidup di dalam kasih karunia Allah, kita dikatakan warga kerajaan surga, kita kawan sekerja orang-orang kudus, kita sebagai anak yang dikasihi, itu sudah pasti. Pengharapan kita ini, kita bermegah dalam menerima kemuliaan Allah ini, Bapak Ibu. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, apa yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa karya Tuhan di atas kayu salib itu sudah selesai total, Bapak Ibu. Dia sudah menyelesaikan. Kita dikatakan sudah menang, maka kita dikatakan lebih daripada pemenang. Ya. Mari kita perhatikan lebih dalam lagi. Pembenaran Allah bagi orang yang percaya, ini kesimpulannya saja. Ya. Tuhan telah memberikan suatu damai sejahtera. Dosa kita sudah dihapus. Itu masa lalu kita. Ya. Dosa kita sudah dihapus. Kita sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Dengan Allah. Masa sekarang kita hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam suatu anugerah. Kita hidup di dalam kasih karunia. Masa sekarang. Masa yang akan datang dikatakan pengharapan penuh sukacita dengan kepastian bahwa karya Tuhan itu sudah selesai, sudah tuntas 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menebus dosa kita, itu sudah selesai, tuntas. Kita mendapatkan keselamatan, kita mendapat jaminan keselamatan, pengharapan akan kemuliaan ini. Pembenaran Allah begitu luar biasa dalam hidup kita. Nah, kita perhatikan lagi. Roma 3 ayat yang selanjutnya 3. Coba saya bacakan sekali lagi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, karakter. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara perhatikan.
kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau saya renungkan begini Bapak Ibu, mari kita berubah cara pandang kita dalam menghadapi penderitaan kesengsaraan ini. Ya. Dunia menghadapi penderitaan kesengsaraan penuh dengan pesimis Bapak Ibu. Dia menghadapi suatu kesengsaraan penderitaan, apalagi hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Mereka akan cemas, gelisah, galau, ya, akhirnya apa? Stres, depresi, kalau tidak kuat akhirnya bunuh diri. Karena tidak ada pengharapan lagi. Apa yang dilihatnya membuat dia kecewa. Nah, tetapi Paulus berkata, ya, kita bermegah dalam ya kesengsaraan. Kalau kita renungkan lagi, apakah Paulus ini memang orang yang gila akan kesengsaraan atau penderitaan? Sehingga dia bisa bermegah atau bersuka cita di atas kesengsaraan. Kalau secara dunia pasti ditolak. Orang tidak mau menderita atau apalagi kesengsaraan ini. Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus berkata, kita bermegah, kita bersuka cita karena kesengsaraan. Ada apa ini? Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kondisi-kondisi yang tidak mengenakan seperti hari ini, penderitaan, kesengsaraan. Kalau kesengsaraan itu dalam pandangan dunia, itu justru menghancurkan hidup seseorang. Karena tidak berpengharapan. Tetapi justru pengharapan itu, ya, penderitaan itu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini, kita justru apa? Kita justru di dalam pengharapan itu kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan keuangan kita lagi. Kita tidak bisa mengandalkan kesehatan kita lagi. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita lagi. Kita tidak bisa mengandalkan kepangkatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita. Kita tidak bisa mengandalkan ya orang tua kita, siapapun yang ada dalam dunia ini, investasi kita, apapun. Baik materi, baik pertolongan-pertolongan yang ada di dunia, kita tidak bisa andalkan lagi. Nah, pada waktu kondisi yang tidak baik ini, yang buruk ini, satu-satunya kita datang pada Tuhan. Justru disitulah kita bisa menemukan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolongku. Tuhan adalah satu-satunya harapanku. Tuhan adalah satu-satunya keselamatanku. Tuhan satu-satunya kota bentengku. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menghibur aku. Tuhan satu-satunya yang dapat menyembuhkan aku. Dokter tidak dapat menyembuhkan. Obat yang paling mahal, paling canggih pun, alat yang paling mahal, paling canggih tidak dapat menyembuhkan. Kematian sudah di depan mata. Hanya Tuhan mujizatnya yang bisa menyembuhkan. Nah, justru di dalam kesengsaraan ini, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru di dalam kondisi yang demikian. Oleh karena itu Paulus berkata, dengan kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Kita akan tekun berdoa. Kita akan tekun mencari Tuhan. Kita akan tekun mencari atau membaca firman-Nya. Kita akan siang malam merenungkan firman Tuhan. Karena Yosua berkata, renungkan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Supaya engkau dapat bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan itu membuat perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Justru ini timbul karena di dalam suatu kondisi yang demikian. Oleh karena itu menimbulkan suatu ketekunan kita mencarinya. Dan dikatakan ketekunan ini menimbulkan tahan uji karakter. Karakter Kristus itu mulai muncul Bapak Ibu. Maka Paulus berkata, justru dengan kesengsaraan ini aku bermegah, aku bersuka cita. Karena karakter Kristus ini bisa tumbuh. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang penuh dengan sukacita.
Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena dikatakan oleh Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita. Karena pengharapan ini merupakan suatu kepastian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ada quote yang bagus sekali oleh dikatakan A.W. Tozer, ya, ketika saya memahami segala sesuatu yang terjadi pada saya adalah membuat saya lebih seperti Kristus, itu menyelesaikan banyak kecemasan. Ya, sekali lagi dikatakan, ketika saya memahami segala sesuatu yang terjadi pada saya adalah membuat saya lebih seperti Kristus. Karakter itu mulai muncul. Dan itulah yang banyak menyelesaikan ya kekhawatiran, kecemasan, kelemahan-kelemahan kita. Justru di dalam kesengsaraan itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Justru di kesengsaraan itu kita bisa dipilah, kita dipisahkan Bapak Ibu. Ya, dari yang jahat dengan yang benar. Dari yang kehendak Tuhan, dari yang kehendak manusia. Karena apa? Kesengsaraan menimbul bagian daripada alat uji untuk membuat kita kudus. Kudus artinya apa? Dipisahkan Bapak Ibu. Ya, justru kesengsaraan itu kita itu dipisahkan. Ya. Antara gandum dan ilalang. Ya. Justru itu yang membuat hidup kita apa? Dipurnikan Bapak Ibu. Ya, sebab Allah itu kudus. Allah itu suci. Allah itu berkenan kepada manusia. Kalau manusia itu dikenan Allah dengan kekudusannya. Dan siap untuk diberkati. Oleh karena itu kesengsaraan itu merupakan suatu jalan alat uji kita. Untuk kita menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu Paulus juga berkata, sekali lagi saya katakan, aku bersuka cita karena kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan karakter tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu Roh Allah Bapak Ibu. Dia yang berkata-kata dalam hidup kita apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Roh Kudus menghibur kita, memberikan arah, memberikan suatu tuntunan. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir. Ya, ini ada satu quote yang bagus sekali. Dikatakan penderitaan di luar Tuhan akan menghancurkan. Tetapi di dalam Tuhan, kemuliaannya dinyatakan dalam penderitaan yang kita hadapi. Ya, sekali lagi. Penderitaan di luar Tuhan itu menghancurkan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, justru kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kesengsaraan kita. Dalam penderitaan kita. Kita justru melihat Tuhan. Justru di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Justru di situ kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Ini semua akibat daripada pembenaran Allah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendapat pembenaran Tuhan itu, dan implikasinya dalam hidup kita yang begitu luar biasa. Kita mendapat damai sejahtera, kita masuk dalam jalan kasih karunia, kemudian kita juga dikatakan kita mendapat pengharapan, dan pengharapan yang penuh dengan sukacita, dan yang penuh dengan suatu kepastian. Dan dari pengharapan ini kita mendapatkan apa? Ketekunan, karakter Kristus, kemudian akan timbul suatu pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Roh Kudus yang selalu dicurahkan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu hari ke depan ya kita akan memperingati kenaikan Tuhan, kemudian kita akan memperingati dicurahkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang selalu ya menguatkan kita, memberi semangat kita supaya kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bagian yang terakhir dikatakan damai sejahtera, kasih karunia, pengharapan
hadir dalam hidup manusia ini bukan berarti tidak ada penderitaan atau kesengsaraan. Melainkan apa? Adanya kepastian Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, sering saya katakan juga, kita tidak perlu khawatir. Kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam dunia yang penuh dengan tidak kepastian ini. Penuh dengan gejolak dan sebagainya. Tetapi yang harus kita perhatikan, siapa yang bersama-sama kita dalam menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, ya, seperti Sadrak, Meshak, Abednego di dapur api yang paling panas 7 kali lipat. Selama ada Tuhan di sana, keselamatan menjadi satu kepastian. Daniel di lubang singa, bukan singanya, bukan ketakutannya, tetapi siapa yang bersama dengan Daniel? Tuhan ada di sana, keselamatan menjadi bagian daripada hidupnya. Kita ada dalam dunia hari ini. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir. Karena siapa yang bersama dengan kita hari ini. Yesus sudah selesaikan tuntas, sempurna di atas kayu salib. Justification, pembenaran Allah. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah diperdamaikan. Kita sudah mendapat jalan masuk dalam kasih karunia. Kita memiliki suatu pengharapan pasti. Dan kepastian keselamatan itu ada dalam bagian hidup kita. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dalam Dia. Dan biar Dia hidup di dalam hidup kita. Setelah justification ini merupakan suatu bagian awal. Kemudian kita akan masuk dalam satu tahap lagi yang namanya pengudusan, sanctification. Ya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ini. Setelah itu kita masuk dalam kemuliaan Allah, ya. Glorification. Ya, ini yang bersifat kekal. Ya, kemuliaan Allah selama-lamanya. Dan hari-hari ini kita ada hari ini. Kita harus sadar bahwa kita ada di ujung-ujungnya semua kesudahan dunia akhir zaman. Kita harus mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kita harus dibenarkan. Kita masuk dalam pengudusan. Kita masuk dalam kemuliaan Allah. Kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Tetap percaya bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Hiduplah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Pada hari ini kami belajar Tuhan akan pembenaran, justification yang Engkau berikan dalam hidup kami. Begitu luar biasa. Kami memiliki iman percaya kepadamu Bapa. Kami dibenarkan Tuhan. Kami bukan orang yang berdosa. Kami bukan orang yang harus dihukum. Tapi kami sudah dibebaskan. Kami sudah dimuliakan. Kami boleh mendapat jalan masuk dalam kasih karunia. Dan pengharapan kemuliaan menjadi bagian daripada hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biar hari-hari yang kami lewati hari-hari ini. Oh Tuhan, apapun keadaan kami, menurut kami sulit, mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi kami tahu Tuhan, pembenaran-Mu Tuhan menjadi meterai Tuhan, kekal. Bahwa kami telah diselamatkan. Engkau sudah berkata di atas kayu salib, sudah selesai, tuntas, selamat. Terima kasih Bapa. Hari ini kami dikuatkan. Hari ini biar firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan. Kami boleh menatap masa depan penuh dengan kemuliaan. Kami bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Apapun keadaannya hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Engkau berkati. Yang mengalami jalan buntu Engkau buka jalan Bapa.
Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Timbulkan kembali semangat mereka Bapa, supaya mereka tetap percaya teguh di dalam Engkau. Biar firman-Mu selalu menguatkan, Roh Kudus selalu menghibur, Roh Kudus selalu menjaga. Oh Tuhan, memberi nasihat-nasihat apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara, Engkau menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kita boleh mengucap syukur kalau hari ini kita boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, setelah seminggu libur, ya libur Lebaran, ya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak yang dikasih Tuhan, saya tetap tidak bosan-bosan menyampaikan tentang COVID ini, ya. Jadi biarlah saudara yang mungkin liburan atau di rumah dimanapun tetap jaga kesehatan, ya. Apalagi habis Lebaran ini, biarlah kita tetap jaga, ya, tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan jauhi kerumunan, ya. Kiranya ini boleh menjadi satu normal baru bagi kita semuanya, ya. Puji Tuhan juga, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, yang telah beribadah, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi Ibu Bapak di dalam ibadah. Walau online, kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan, ya. Biarlah ibadah online ini tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri, ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas segala pelayanan, saudara-saudara yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik worship leader, singer, pemusik, dan tim recording, kiranya Tuhan juga memberkati. Juga terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Gunarso yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, ya. Bapak tetap berdoa, ya, berdoa untuk pemerintah kita, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya boleh tetap kuat, tetap semangat di dalam memimpin negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur dan mengatasi COVID-19, ya. Dan dengan mari kita juga berdoa untuk jemaat yang ada mungkin susah, yang sakit dan sebagainya, kiranya Tuhan juga berikan pertolongan, ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain, ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat, ya. Saya undang Ibu Bapak kembali bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapak yang ada di dalam kerajaan surga.
atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini. Engkau telah pimpin ibadah mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan Engkau sudah berkenan berfirman kepada kami semuanya Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang telah setia di dalam beribadah walau di rumah masing-masing. Memberkati teman-teman kami yang ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk terus menjadi terang Tuhan di dunia ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sakit. Kiranya Engkau menjamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami yang duduk bangku sekolah, bangku kuliah, kiranya tetap semangat, walau Tuhan tidak tatap muka. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami sepanjang minggu, kiranya Tuhan Engkau pimpin, ibadah raya, Joyful Kid, Solid Tuhan, YOC, Dewasa Muda, FC, doa malam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu semuanya boleh setia mengikuti Tuhan ibadah-ibadah ini, walaupun Zoom, walaupun online kiranya. Tetap kami semangat untuk mencari Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di pelayanan apapun Tuhan urapi. Terima kasih Bapa dalam surga. Lalu kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya boleh tetap Tuhan Yesus semangat, memimpin negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur. Dan boleh mengatasi pandemi COVID dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak saudara dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Juga persekutuan Allah Roh Kudus. Menyertai, memberkati. Memberkati rumah tangga saudara. Memberkati usaha pekerjaan saudara. Memberkati kesehatan saudara. Memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara. Terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.